الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين. فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا Muhammad wa anjil farajahu. Saudara sekalian rahimakumullah, sampailah kita pada penghujung bulan suci, bulan mulia yang Allah Ta'ala hadirkan sekali setahun dalam hidup kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala berulang kali mengingatkan bahwa segala sesuatu itu bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Alam semesta bertasbih, bumi yang kita pijak bertasbih, bersaksi akan ibadah atau maksiat yang kita lakukan di atas. Pepohonan, gemericik air, semua bertasbih. Bumi bertasbih, tempat bertasbih, waktu bertasbih pun. Dalam khazanah doa dari keluarga Nabi alaihi mafdud tahiyatu wa taslim, Imam Ali Zainal Abidin alaihi salam, ia yang digelari Raisul Bakkain, penghulu orang-orang yang menangis, yang digelari Sayyidis Sajidin, orang yang banyak sujud, menyampaikan salam berpisah, salam wida pada bulan suci Ramadan. Salam perpisahan yang dalam kalimatnya disampaikan untayan kerinduan dan untayan kehilangan keberkahan. Imam menyeru, saya ingin mengatakan seakan-akan, tetapi sesungguhnya tidak seakan-akan. Imam menyeru pada bulan suci Ramadan. Marilah bersama Imam Ali Zainal Abidin kita sampaikan juga salam kita pada bulan suci Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Engkau istimewakan kami dengan keutamaan bulan suci ini. Kau pilih ia dari semua waktu dalam setahun dengan Al-Quran dan cahaya yang Kau turunkan, dengan keimanan yang Kau tingkatkan, dengan puasa yang Kau wajibkan, dengan qiyamul lail yang Kau gemarkan, dan dengan malam qadar yang lebih baik dari 1000 bulan.
Sungguh bulan ini telah menemani kami dengan persahabatan yang sejati, telah menguntungkan kami dengan keuntungan yang terbaik di seluruh alam semesta. Tiba-tiba ia akan meninggalkan kami pada akhir waktunya, pada ujung jangkanya, pada kesempurnaan bilangannya. Izinkan kami mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Selamat tinggal kepada dia yang menyedihkan perpisahannya, yang merisaukan dan merindukan kami kepergiannya. Untuknya kami punya janji yang dijaga, kesucian yang dipelihara, dan hak-hak yang dipenuhi. Allahumma ya Allah, sampaikan salam selawat kepada Rasulullah dan keluarganya yang suci. Kami bersaksi inilah bulan yang kami rindukan sebelum kedatangannya, yang kami tangisi sebelum kepergiannya. Allahumma ya Allah, kami bersaksi inilah bulan hari raya para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh kami akan merindukan saat-saat terbaiknya, saat-saat sahurnya, saat-saat berbukanya. Allahumma ya Allah, bagimu segala pujian. Allahumma ya Allah, dengan berlalunya bulan ini lepaskan kami dari kesalahan kami. Dengan keluarnya bulan ini keluarkan kami dari kesalahan kami. Ya Allah, jadikanlah kami dengan bulan ini orang yang paling berbahagia, orang yang besar memperoleh bagian, orang yang paling tinggi mendapat keuntungan. Ya Allah, kami bertaubat kepadamu pada hari fitri kami yang kau jadikan bagi kaum mukminin hari raya dan bahagia, bagi pengikut agamamu tempat berkumpul dan bersama. Izinkan kami mengenang pada penghujung bulan suci setiap tercinta, kedua orang tua, keluarga kami, anak-anak, guru-guru, pasangan kami, setiap orang yang punya hak atas diri kami, almarhumin yang kini berhari raya di alam keabadian. Bagi mereka selalu salam kerinduan kami, teriring salam salawat pada baginda Nabi Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah dan keluarganya yang suci. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih sebesar-besarnya atas seluruh perhatian saudara mengikuti Kunuzul Hikmah rangkaian demi rangkaian, seri demi seri, atas nama seluruh kru, kawan-kawan produksi yang terlibat, dan untuk seluruh doa saudara, support saudara, kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Mohon dimaafkan segala kekurangan. Kepada Allah kita semua bertawakal. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahirabbil alamin. Selamat berhari raya. Walakumtum wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu cara untuk bisa memaafkan orang lain ialah kita mengakui bahwa kita juga pernah berbuat salah, bahwa kita juga suka tergelincir. Kenapa kalau kita pernah salah dan suka tergelincir, kita tidak mengizinkan orang lain untuk tergelincir? Kenapa kita marah kalau orang lain berbuat salah, padahal kita pun dalam hidup ini pernah berbuat salah juga, gitu ya. Seperti seorang anak yang sulit memaafkan bapaknya yang berbuat salah, padahal dia juga mestinya di dalam hidup kan pernah juga berbuat salah, mungkin dalam bentuk yang lain. La yadurukum man dhalla idza tadaitum, janganlah merisaukan kamu kalau mereka sesat selama kamu berada di dalam petunjuk, itu kata Al-Qur'an. Yang kedua juga kewajiban untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan yang ketiga, kalau mereka berbuat salah,
kita terimalah perbuatan salah itu sebagai sebuah proses yang panjang untuk menuju kebaikan. Dan yang keempat, dalam contoh ayat Quran yang kita sampaikan, kita harus berdoa. Seperti istri Fir'aun, kita harus berdoa, Tuhan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dari amalnya. Kita minta tolong kepada Allah supaya jangan sampai kita jatuh kepada kompromi dengan kebatilan. Jangan sampai kita bekerja sama dengan kebatilan. Jangan sampai kita yang terpengaruh dia. Kalau bisa kitalah yang dapat mempengaruhi dia. Jangan kita yang ditarik dia, tapi dialah yang kita harap bisa kita tarik kepada jalan kebenaran itu. Itu beberapa petunjuk Al-Quran dan hadis kalau kita berhadapan dengan masalah ruhaniyah seperti itu. Masalah yang terjadi tadi karena perkembangan ruhaniyah yang berbeda. Sekarang kalau masalah itu terjadi karena perbedaan madhab, mungkin kita harus ambil contoh. Karena perbedaan madhab itu tadi bisa macam-macam bentuknya. Ada perbedaan madhab yang tidak menimbulkan masalah apa-apa kan, kalau kedua-duanya bersikap moderat. Tapi kalau ada salah satu saja di antara kedua belah pihak itu yang ekstrim, itu sudah pasti timbul masalah. Dan madhab itu bukan hanya madhab-madhab resmi ya. Maksud saya misal Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi atau Ja'fari, madhab Syiah atau Sunni, tidak. Tapi juga misalnya cara pengamalan agama yang berbeda. Sekian tahun yang lalu saya berkunjung ke rumah Ustaz Agus Abu Bakar, menjadi dosen di tempat kita. Terus saya berkunjung ke rumahnya, itu kebetulan ada seorang perempuan datang ke rumah Ustaz Agus. Ustaz Agus itu, kalau saya sih kalau membicarakan kebaikan, saya mau bicarakan namanya disebut. Ustaz Agus itu ekonominya sebetulnya tidak begitu baik, tapi dia punya sifat senang menolong orang lain. Jadi dia miskin tapi dermawan. Dua sifat yang kontradiktif. Di rumahnya itu ada seorang perempuan sambil nangis bercerita bahwa dia baru 2 hari melahirkan anak, dan pada hari itu dia diusir dari rumah kontrakannya karena sudah tidak bayar rumah kontrakannya selama 3 bulan. Juga di rumahnya tidak ada makanan. Dia punya anak banyak. Nah, saya ingat percakapan waktu itu, Ustaz Agus tanya, suaminya kemana? Ternyata suaminya itu ikut khuruj. Khuruj itu ialah ikut salah satu jemaah, kemudian meninggalkan rumahnya dan iktikaf di masjid-masjid. Khurujnya di mana? Tidak diketahui keberadaannya di mana. She didn't know his whereabouts. Nggak tahu di mana keberadaannya itu. Tentu saja keluarga itu mengalami goncangan besar karena suaminya sekarang tidak lagi memperhatikan keluarganya. Dia mulai memperhatikan agamanya. Atau menurut dia bahwa berkunjung ke masjid-masjid, iktikaf dari satu tempat ke tempat yang lain, lalu saling memijit di antara anggota jemaah, itu adalah amal soleh yang lebih besar daripada mengurus keluarganya. Sementara istrinya masih ikut madhab yang lain, yaitu bahwa mengurus keluarga itu lebih penting. Karena ini bukan masalah fikih lagi buat istrinya, masalah hidup dan mati. Dia merasakan betul penderitaan karena perilaku suami yang seperti itu. Nah, ini terjadi kan masalah dalam kehidupan keluarga karena cara keberagamaan yang berbeda. Itu yang ekstrim itu, dan itu terjadi. Ada yang kurang ekstrim. Ada seorang istri punya suami yang mau salatnya itu berjamaah di masjid aja, dan masjidnya pun sudah tertentu saja. Kalau di Bandung itu misalnya Masjid Istiqomah saja. Ini hanya sekedar contoh. Atau masjidnya di Jakarta aja, masjidnya itu Istiqlal saja. Itu istrinya udah beberapa kali pindah ke tempat yang jauh sampai ke Ciganjur misalnya. Tetap saja kalau salat itu dia harus pergi ke masjid Istiqlal. Itu jadi persoalan buat istrinya. Terjadi perdebatan dalam keluarga, dan si suaminya merasa bahwa itu perbuatan soleh lah meninggalkan istrinya itu. Dan kewajiban istri katanya ialah mestinya kamu ikut gabung salat berjamaah di masjid, bukan marah-marah. Ada satu contoh lagi ini di Amerika ini. Suaminya pengikut salah satu tarekat. Kalau pulang kerja, dia selalu pergi ke masjid lebih dahulu. Di Amerika itu kan, kalau kerja di musim dingin, biasanya
pulangnya sesudah maghrib sih, tapi dia bisa salat zuhur dan asar digabung. Waktu istirahat dia pergi ke masjid itu kalau di musim dingin. Kalau musim panas, pulang dari kerja itu dia tidak langsung ke rumahnya, tapi langsung ke masjid. Masjidnya itu pun masjid tertentu saja yang dia datangi. Ketika kawan-kawannya satu tarekat berkumpul di situ, biasanya salat zuhur dan asar. Setelah itu dia sambung sampai salat maghrib, sampai salat isya. Setelah salat isya baca wirid. Istrinya muslim juga itu. Istrinya marah-marah karena ditinggalkan suami lebih lama lagi, tinggalkan kerja, ditambah lagi ditinggalkan karena kepentingan agama. Saya pernah jadi konselor mereka. Saya nasihati suaminya untuk mengurangi agamanya. Saya menasihati istrinya untuk memberikan peluang kepada suaminya. Ya paling tidak seminggu sekali lah suaminya boleh gitu, karena ada hak istrinya. Tapi alhamdulillah itu nasihat saya tidak ditaati dua-duanya. Karena yang satu begitu cinta dengan amal-amal ibadahnya, dan si istri begitu cinta kepada suaminya. Tidak berhasil. Tapi saya tidak ingin bawa kasus ini nanti ke Basel, karena ini kasus yang gagal. Kita memberikan nasihat. Itu karena tadi perbedaan mazhab yang tidak begitu ekstrim sebetulnya. Yang ekstrim ialah kalau satu mazhab menganggap mazhab yang lainnya itu sebagai mazhab yang kafir. Kalau yang satu Sunni, yang satu Syiah, yang Sunni menganggap Syiah itu sesat, yang Syiah menganggap yang Sunni itu sesat. Wah, itu bisa parah, bisa repot sekali.